Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami kelas 5C, siswanya berprestasi, semangat dan ceria. Oke, yes. Allahu Akbar. Oke, teman-teman anak-anak kelas 5C, apa kabarnya siang hari ini? Masih semangat belajar ya? Masih. Siapa yang masuk hari ini? Caca. Caca. Caca kenapa? Kema. Konita? Kema. Najwa? Kema. Berarti bukan nggak masuk ya. Ya, tugas sekolah ya. Mereka itu bukan tidak masuk, tetapi menjalankan tugas sekolah untuk menjadi perwakilan Regu Pramuka. Baik, anak-anak, siap belajar hari ini? Siap. Kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama. Abata. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Jangan tegang ya, santai saja, semangat bareng Ustazah. Anak-anak kemarin terakhir belajar apa dengan Ustazah? Tentang apa? Oke, data ciri fisik, apa lagi? Pengalaman, membuat kalimat ya. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang majas. Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang kalimat, bagaimana mendeskripsikan teman kamu, kemudian belajar kalimat apa lagi kemarin? Kalimat apa? Iya, majemuk. Nah, hari ini kita masih akan nanti belajar masih tentang kalimat. Nah, di dalam kalimat itu ternyata ada sesuatu yang menarik. Kayak kemarin, judul bab 2 kemarin itu apa? Buku? Buku apa? Buku Jendela Dunia. Nah, ada kata-kata menarik dalam kalimat. Buku Jendela Dunia. Kita nanti akan masih mempelajari tentang kalimat dan kata-kata yang unik, yang menarik, yaitu yang ada dalam namanya majas. Pernah dengar kata majas? Nah, sudah pernah belajar majas? Kelas berapa? 4. Majas apa yang sudah dipelajari di kelas 4? Asosiasi, terus personifikasi. Masya Allah, majas deskripsi ada? Iya, nggak apa-apa. Baik, hari ini kita memperdalam lagi tentang majas. Kita akan mengenal hari ini 3 majas. Majas metafora, hiperbola, dan personifikasi. Masih ingat? Sudah ingat pelajaran kelas 4? Ya. Baik, sebelumnya coba kita main dulu ya, sebentar ya. Main vokal dan konsonan, 2 orang berpasangan. Sudah ketemu pasangannya? Oke, yang nggak dapat pasangan siapa? Sini, itu. Ya, Fatia sini, boleh sama Ustazah. Sini, boleh sama Ustazah. Ya. Oke, siapa yang pilih vokal? Angkat tangan. Yang pilih vokal angkat tangan. Siapa pilih konsonan? Oke, berarti kamu konsonan ya, Ustazah vokal ya. Coba tangannya berhadapan-hadapan. Masih ingat vokal apa aja vokal? Huruf vokal. A, I, U, E, O. Berarti selain A, I, U, E, O apa? Konsonan. Kalau Ustazah bilang
salah satu huruf vokal, berarti yang tadi menjadi vokal, dia cepat-cepat menepuk tangan temennya. Ini ya, Ustazah kan vokal ya. Gitu. Nah, ini kewajibannya temannya ngapain? Menghindar. Kalau Ustazah sebutkan huruf konsonan, berarti yang konsonan yang mukul. Paham? Paham. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. 3, 2, K. Oke, sudah paham? Ya, K apakah termasuk apakah? Konsonan, yang berarti yang mukul, yang konsonan. Oke, 1, 2, U. Lagi 3, 2, H. Oke, sudah 4 kali ya. Siap, sedia. Nah, kita lanjutkan ya. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Majas. Ya, mengulang sekali dan menambahkan yang kelas 4 kalian sudah pelajari. Baik, untuk mengingat apa itu majas, kita lihat dulu video pembelajaran yang akan disampaikan oleh temannya Ustazah. Ya. Bahasa Indonesia kelas 5 SD mudah memahami majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola, disertai contoh pembahasan dan latihan soal. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kelihatan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Jenis-jenis majas yang akan dipelajari: yang pertama, majas metafora; yang kedua, majas personifikasi; dan yang ketiga, majas hiperbola. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contoh majas metafora: rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Nah, si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api. Berikut contoh majas metafora lainnya. Yang pertama, Nina adalah buah hati kesayangan orang tuanya. Nah, buah hati sebenarnya adalah anak. Yang kedua, ini tentang penggunaan. Nah, sudah ya, tadi kita menyimak tentang apa tadi? Majas. Apa yang bisa kalian terima atau informasi apa yang bisa kamu dapat? Apa? Arti dari majas. Apa arti dari majas? Oke, arti dari majas apa lagi yang kamu petik dari video tadi? Macam-macam majas. Ada yang bisa menyebutkan apa aja macam-macam majas? Angkat tangan, ya. Ya, majas personifikasi, hiperbola, metafora. Apalagi yang bisa kalian dapatkan infonya? Mungkin contohnya, mungkin artinya. Majas personifikasi apa tadi kalau menurut video? Majas personifikasi.
person. Kalau bahasa Inggris person itu apa sih? Orang. Berarti personifikasi bagaimana majasnya? Iya, siapa tadi yang ngomong? Majas yang apa? Majas yang membandingkan benda-benda mati dengan Heeh. sehingga seolah-olah benda-benda mati itu hidup. Ya, good. Mbak dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Ya, iya, good. Kamu kok pinter dari mana tahu? Baca. Ya, jadi teman-teman selain dari video bisa disimak di halaman 33 ya. Tadi benar yang disampaikan. Majas metafora itu perbandingkan, membandingkan sesuatu ya, secara langsung. Ada yang bisa memberikan contoh majas metafora? Ya? Oh nggak jadi? Nggak apa-apa, salah. Ya? Anak yang suka mencontek itu bermuka tembok. Iya, anak yang suka mencontek itu bermuka tembok. Bermuka tembok apa maksudnya? Nggak tahu? Malu. Jadi disamakan orang yang mencontek itu sama dengan tembok, mukanya tembok. Ya. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, dan juga masih ada majas personifikasi. Ayo hafalkan dengan senang hati. Pertama metafora, kata tak sebenarnya, perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam, itu artinya matahari terbenam. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, lebih-lebihan. Ya. Oke, hiperbola. Benda mati seakan-akan hidup seperti manusia. Ya, kamu, Mbak. Apa? Ya, keras. Personifikasi, benar teman-teman? Benar, iya. Ini. Si raja hutan mengaum dengan kerasnya. Apa, Mbak Wiba? Metafora, benar? Benar? Metafora atau hiperbola? Metafora atau hiperbola? Metafora. Apa kata kunci metafora? Kenapa disebut metafora? Iya, karena raja hutan tadi dibandingkan sebagai seorang dengan seorang raja. Kalau dalam hewan-hewan itu, rajanya hewan-hewan itu adalah singa. Dia diibaratkan singa raja maksudnya. Raja bagi hewan. Iya, itu apa tadi? Lanjut, coba. Ini. Amira adalah kutu buku di kelas kami. Kutu buku, Amira adalah kutu buku. Majas apa? Yang belum coba, yang belum. Personifikasi, sepakat? Kutu buku, personifikasi, Amira si kutu buku. Farah? Metode. Pohon nyiur melambai-lambai di pantai. Nyiur melambai-lambai di pantai. Fatia?
personifikasi. Kenapa personifikasi teman-teman? Oh yo, kenapa enggak? Iya, pohon nyiur itu punya tangan enggak sih? Enggak. Tetapi dia diibaratkan bisa melambai, seakan-akan punya tangan yang melambai-lambai. Begitu. Weh, kalian hebat ya. Buat kalian semua dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Ya, contohnya apa? Nanti kalian kerja kelompok, dibuat di kertas ini yang sudah bagikan. Kerjasama satu kelompok, dibuat semenarik mungkin, seindah mungkin. Contohnya boleh dirundingkan kata-katanya. Mau contoh apa? Minimal contohnya satu, nggak apa-apa. Nih. Boleh di bawah, boleh di meja, pokoknya cari tempat yang nyaman. Dikasih loker, nggak ada lokernya apa? Waktunya 10 menit ya, nggak pakai lama ya. 10 menit untuk membuat peta pikiran. Kerjasama, ada yang gambar, ada yang menghias, ada yang nulis. Langsung pakai aja, pakai pulpen aja, pakai spidol. Iya. Nggak usah takut salah. Contohnya kalau mirip di buku gitu boleh nggak? Contohnya ambil selain di buku ya teman-teman ya. Selain yang di buku. Enggak harus sama banget, boleh dikembangkan sendiri. Lingkarannya enggak harus lingkaran penuh. Pakai kayak awan aja gitu juga boleh. Boleh, awan boleh, kotak boleh. Bentuknya itu enggak harus lingkaran, enggak harus kotak, bebas. Nyari apa? Apa? Hah? Nyari apa? Masih bingung ya? Boleh sambil ustazah setelkan lagi ya. Contoh mengajar tentang lainnya. Yang pertama, ingat adalah dua isu persoalan dalam dialog. Yang berarti sebenarnya adalah yang kedua, kalau seorang melihat Langsung pakai spidol aja Mbak biar cepet. Boleh. Yang ketiga, senjata tersebut kita tulis di meja sosial. Tapi sebenarnya yang kedua adalah yang keempat, Latihan tak? Mbak, nggak usah bagus-bagus, waktunya cuma sebentar loh. Langsung aja ya. Arti sebenarnya dari itu adalah orang yang jangan. Ayo Mbak. Ya, good ya gitu benar yo. Oh nggak pakai spidol? Belum, kita mau pakai sepeda. Siap. Waktunya nggak lama ya, terus jalan ya. Nggak usah dihapus-hapus gini loh kakak.
Langsung aja, majas dibagi menjadi 3. Pertama, majas apa? Warna hijau ini artinya apa? Contoh kalimatnya apa? Lurus banget kan? Ini. Yang kedua, majas apa? Ditulis kamu isi. Kak temanmu yang lain mana? Contoh kalimatnya apa? Ini apa? Yuk, bukunya dibuka. Ini metafora ini. Iya. Nih kan metafora, ya. Berarti ini artinya apa? Majas metafora itu apa? Terus contoh kalimatnya apa? Yo. Gitu, paham? Oke, silakan duduk di atas kursinya masing-masing. Perhatikan, teman kalian satu kelompok akan maju membacakan presentasinya, hasilnya. Di depan sini di bawah kertasnya. Nanti yang lain silakan menyimak, silakan nanti mengomentari kalau sudah benar belum, apa yang perlu diperbaiki, dan yang lain-lainnya. Paham? Paham. Baik, dari mana? Ada yang mau maju duluan? Siapa mau maju duluan? Kelompok Fatia mau maju? Kelompoknya Almira mau maju? Oke, kelompok 1 duluan. Yang lain perhatikan. Salam dulu. Perkenalkan nanti anggotanya, terus salam dulu. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Fatia? Konita? Yes. Langsung jelaskan. Ini peta pikiran, majas, ada majas personifikasi, hiperbola, metafora. Ya. Majas personifikasi adalah majas yang memberikan nilai matematika. Contohnya Ani Topan mengamuk di area pedesaan. Yang lain? Juga majas hiperbola. Ya. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata-kata yang berlebihan dari sebenarnya. Contohnya, aku sangat senang seperti terbang ke langit. Ya. Terus? Majas metafora, majas yang mengatakan sesuatu secara langsung berupa perbandingan dengan menghilangkan kata-kata seperti layak. Yang lain perhatikan. Kelompok Mbak Almira perhatikan ya. Dari Jogja, kakak membawa buah tangan. Ya. Baik, silakan agak maju ke sini. Tadi kurang. Teman-teman silakan, ada yang mau ngasih tanggapan? Ya. Tulisannya jangan terlalu kecil. Oh ya. Besok diperbaiki ya. Ya. Teman-teman kalau ada masukan, ini kan hasil kelompok kita. Kita tidak usah menyalahkan siapa yang nulis, tapi ini hasil bersama. Jadi kalau ada masukan, kita ucapkan apa terhadap masukannya, teman? Terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami perbaiki. Begitu ya? Oke. Ada masukan lagi? Sudah baik belum hasil kerjanya? Sudah lengkap belum majasnya? Ya. Sudah ada contohnya belum? Sudah. Baik. Kita beri tepuk WOW. Dikasih apa? Dikasih
Silakan duduk. Dua hiperbola, majas yang berlebihan, suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya mobil itu berjalan seperti kilat, itu artinya jalan dengan cepat. Ketiga, personifikasi sebuah benda mati seolah punya nyawa seperti manusia. Contohnya yang bersaut-sautan, itu seperti suara manusia. Itu seperti suara manusia. Tinggal milih nih. Nomor 1. Aduh sakit. Suara kelinci kecil menggelagar di sudut kebun Pak Rusa. Hiperbola, metafora, atau personifikasi. Suara kelinci kecil menggelegar. Langsung tulis. 2. Wajahnya tampak seputih kapas. Wajah putih kapas. Hiperbola, metafora, personifikasi. 3. Titik-titik air mulai membanjiri matanya. Titik-titik air membanjiri matanya. Hiperbola, metafora, personifikasi. Oke. Baik teman-teman, untuk pelajaran hari ini sudah mau selesai. Sebelum kita akhiri, apa aja yang kita pelajari hari ini tadi? Majas, ya. Bisa nggak kamu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah? Bisa? Bisa nggak mempraktekannya di rumah? Kasih contoh. Siapa bisa ngasih contoh? Apa yang akan kamu ucapkan? Perkataan apa yang bisa kamu ucapkan di rumah nanti ketika ngomong dengan orang tua? Aku tadi temanku di sekolahan. Coba ngomong majas apa nanti di rumah dengan orang tua yang bisa kamu praktekkan? Ada adik, ada saudaramu di rumah yang suka membaca? Ada? Nah, apa? Apa ya majas apa atau perkataan apa yang bisa kamu omongkan di rumah dengan orang tuamu? Misalnya apa? Menjuluki adikmu yang gemar membaca dengan apa? Gimana? Oh boleh. Jadi Mbak Labiba mau menceritakan ke orang tua kalau temanku di sekolah itu ada kutu buku gitu ya. Nah untuk temannya ya gemar baca. Ada lagi? Ada lagi Mbak siapa ini? Nadira Arafa? Ya, jadi teman-teman nanti boleh di rumah praktekkan dengan orang tua, dengan teman-temannya di kelas juga boleh ya. Untuk mengungkapkan suatu perasaannya bisa nih dengan menggunakan majas. Seperti tadi yang dicontohkan Mbak Labiba, menyebut temannya yang suka membaca dengan kutu buku. Baik, sebelum kita akhiri, satu kata yang kamu ingat. Majas. Berpikir. Hiperbola. Paham. Belajar. Metafora. Majas. Belajar. Kiran. Kerjasama. Aimi. Personifikasi. Melukis. Maya. Ya. Paham. Almira. Apa yang kamu ingat, Husna? Berpikir. Baik teman-teman, alhamdulillah kalian hebat semua hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Besok kita lanjut.